Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Wahyu Saung Print. Di video kali ini saya akan bagikan proses jilid hardcover atau cara jilid hardcover yang saya tujukan untuk proses belajarnya tim Wahyu Saung Print ke depannya. Proses pembuatannya mulai dari siapkan isi dan membuat cover hardcovernya ya. Jadi ini videonya lumayan panjang, jadi semoga bisa dipahamin karena memang videonya panjang. Jadi kalau kita bagi nanti takutnya terpisah dari bagiannya. Kita siapkan dulu bagian covernya. Ini covernya yang sudah kita ukur. Kemudian ini ukurannya. Yang berwarna biru ini adalah punggungnya ya. Kita punggungnya sesuaikan sama ukuran dari ketebalan isinya. Kebetulan di kali ini ketebalannya adalah 1 cm. Untuk yang warna ungu itu nanti untuk bagian depannya, warna putih itu untuk bagian jeda antara cover dan bagian punggung. Jadi nanti seperti ini kita hilangkan karena ini hanya untuk memperjelas ukuran dan bagian-bagiannya saja. Ini nanti akan kita cetak menggunakan kertas karton berwarna oranye gitu ya, kuning tua. Kita siapkan dulu, lanjut ke bagian isinya. Bagian isinya kita siapkan untuk dijilid gitu ya. Saya siapkan dulu bagian kartonnya. Ini kartonnya saya bagi 4, kemudian di ini. Nanti untuk satu bukunya kita perlu 2 karton yang sudah dilipat. Jadi ini saya lipat 2 saja karena saya mau jilid untuk satu buku. Setelah siap, kita siapkan juga bagian kertas kecil. Ini ukurannya sekitar 5 cm. Nanti akan kita pasang di bagian tepinya. Kita siapkan untuk bagian depannya, ini kita lem dulu. Sebenarnya kalau tidak dilem bisa nggak sih? Bisa aja gitu ya. Tapi biasanya dia akan terpisah dan belakangnya atau lepas gitu ya. Makanya ini kita lem supaya dia lebih kuat, jadi nanti jilitannya tidak pecah. Atau kertas biasanya bagian depannya itu ada 3-4 lembar ke belakang, itu bisa lepas gitu ya. Makanya kita kasih lem gitu. Yang bagian belakang juga kita lakukan seperti bagian depannya, kita lem juga. Ini kita susun seperti ini untuk mempermudah proses pengelemannya gitu. Kalau misalnya sudah selesai, kita siapkan isinya. Kita akan staples 2 bagian depan dan 1 dari bagian belakang. Bagian staples ini tujuannya kalau saya dari bagian belakang supaya bagian belakang itu tidak pecah juga ya jilitannya. Biasanya kan bagian belakangnya itu lepas, rentan lepas bagian jilitan belakangnya. Kita bantu pakai board untuk meratakan si jilitan yang mau kita staples ya. Kita ratakan dulu, kalau sudah baru kita staples dengan staples sesuai ukurannya. Nah, di sini staplesnya ukurannya 23 per 13, tapi itu disesuaikan sama ketebalan bukunya ya. Setelah di staples kita apa ya namanya ya, kita tutupin pakai palu gitu. Habis itu kita lem bagian kertas kecilnya di bagian tepi seperti ini. Selanjutnya kita siapkan lagi sambil nunggu lemnya kering ya. Tadi karena masih kita lem, masih basah, kita siapkan bagian covernya. Covernya ini kita print. Di printnya menggunakan mesin laser. Jadi kalau misalnya tidak ada ya gunakan saja yang berukuran 3 gitu. Tapi biasa kalau pakai printer biasa mungkin tintanya kurang terang gitu. Jadi kita siapkan juga ini punggungnya pakai board dengan ketebalan untuk sesuaikan dengan ukurannya, ukuran lebarnya ya. Jadi untuk ukuran A4 nya ini saya kurangin 5 mili atau setengah senti ya. Jadi itu untuk bagian hardcover board yang bagian depan dan belakang. Punggungnya lebarnya 1 cm. Kemudian kita lanjut ke bagian isinya. Karena isinya ini sudah kering, kita lem lagi bagian cover yang dari karton
dilipat tadi ya. Nah, kita pasang, usahakan proses penempelannya dia rata dan tidak terlalu maju atau terlalu ke belakang. Kalau dia terlalu ke belakang, nanti punggungnya tidak rata saat kita menempelkan ke boardnya gitu, ke hardcovernya ya. Kalau misalnya ini sudah selesai, saya rapikan karena nanti akan kita potong menggunakan mesin bagian atas, bawah, dan samping kanannya. Dipotong disesuaikan dengan ukuran covernya. Di sini kita potong sekitar 2 mili, 2 mili, bagian bawah 2 mili, dan samping kanannya 2 mili. Setelah itu covernya kita lanjutkan untuk covernya ya. Ini kita garis untuk titik-titik yang sudah kita kasih tanda menggunakan jarum atau pinus gitu ya. Terus kita ambil garis menggunakan pensil atau pulpen. Sebenarnya pulpen yang sudah tidak terpakai ya, cuman ini karena tidak ada, jadi saya pakai pulpen yang ada isinya. Board yang tadi sudah kita potong, kita sesuaikan posisinya di titik yang sudah kita buat seperti ini ya. Oke, setelah itu kita pasang, kita tekan-tekan ya. Setelah keduanya sudah kita pasang, kita akan gunting di bagian keempat sisinya untuk proses pelipatan. Sebelum dilem, kita lipat-lipat dulu supaya nanti saat proses pengelemannya itu lebih mudah untuk proses penempelannya ya. Jadi seperti ini, kita beri lem. Untuk yang tanya lemnya, kita pakai lem putih atau pakai lem kayu yang seperti biasa. Ini tinggal langsung dioleskan saja ke boardnya seperti ini ya. Ya, kalau misalnya teman-teman bisa ya tidak usah sampai terlalu banyak ya. Di video ini agak berlebihan, jadi bisa dikurangin. Nah, terakhir untuk covernya ini saya press pakai roll. Kalau misalnya nggak ada, ditekan aja pakai kertas yang ditumpuk, misalnya ada 3 rim gitu ya, supaya dia lebih terpress atau lebih menempel kuat gitu bagian covernya atau bagian lem yang sudah kita lem tadi ke boardnya. Nah, ini penampakannya sebelum dipotong. Masih ada satu proses lagi, yaitu kita potong bagian isinya karena tadi belum kita potong. Nah, ini masih ukuran sebenarnya ya. Hasil akhirnya harusnya ukurannya sudah pas antara atas, bawah, kiri, kanan. Kalau kita pernya harusnya tidak ada lebih atau kurang, misalnya terlalu dalam atau terlalu keluar bagian isinya. Nah, setelah itu kita potong bagian atas, bawah, kiri, dan kanannya. Setelah selesai, ini dia hasilnya. Masih ada proses akhir lagi sebenarnya. Ini dia proses pengeleman untuk punggungnya. Punggungnya kita pakai lem kuning supaya punggungnya menempel kuat ke bagian covernya. Tunggu sekitar 15 menit sampai dia benar-benar kering, atau kalau misalnya kena angin cepat mungkin sekitar 5 menit dia sudah kering lemnya, baru kita tempel seperti ini ya. Kita hentak-hentakan supaya dia benar-benar menempel. Nah, lihat punggungnya tidak ada rongga atau jeda atau mereng-mereng gitu ya. Nah, ini sudah rapi, tinggal finishing bagian tepi-tepinya. Ini proses pengelemannya seperti buku Yasin juga ya. Jadi kalau teman-teman sering liatin video buku Yasin, itu proses pengelemannya mirip, hanya saja ini untuk hardcover yang berukurannya lebih besarnya A4 gitu ya. Seperti ini proses pengelemannya, jadi tidak terlalu susah ya. Nah, setelah selesai, nanti kalau sudah kita lem semuanya, kita akan tutup dia. Nah, ini dia trik terakhirnya, sebenarnya ada triknya juga ya. Kita ratakan di bagian kiri kanannya. Kita pastikan nanti jilitannya bisa dibuka sempurna atau bisa terbuka saat kita buka bukunya. Kalau misalnya jilitannya kita buka, kadang jilitannya itu tidak bisa terbuka sempurna kalau dibuka kiri kanannya ya. Nah, bisa jadi dia pecah, sobek bagian kertas yang tadi saya bilang 3 lembar
bisa 4 lembar, bisa 5 lembar ke belakang, itu bisa lepas gitu loh, atau jilitannya terpisah antara cover dan hard covernya. Untuk finishing kita pasang sikunya seperti ini. Kalau tidak ada siku ya tidak usah pakai siku gitu ya, karena kita ada siku makanya kita tambahkan untuk mempercantik hasil jilitannya. Ini dia hasilnya, jilitannya sudah jadi, bisa terbuka secara sempurna. Bagian depan belakangnya ini penampakannya jadi tidak pecah dan tidak terlihat lepas gitu ya. Kalau misalnya tidak kita lem bagian depan dan belakangnya, itu pasti akan terlihat akan lepas gitu ya kalau kita buka bukunya. Oke, sampai di sini jilitannya sudah selesai. Semoga bisa dipahami, semoga bisa dicoba dan berhasil. Semoga jadi informasi yang bermanfaat. Oke, terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.